Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, ini saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Anda yang mau lanjut diskusi khusus sama Medi Broni, misalnya Anda mau ada konsultasi yang misalnya ada hal-hal yang mau diceritakan secara khusus dengan saya, sekarang sudah tersedia di YouTube. Anda tinggal ambil nomor pribadi saya, nanti Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, nanti ada tulisannya gabung, scroll ke bawah, ambil konsultasi langsung bersama Medi Broni. Nanti tersedia nomor pribadi saya dan Anda bisa telepon saya. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah ada yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di 6 pinjol legal. Sampai nanti kita mau bahas juga, terpaksa lagi kita ulang lagi, satu pembahasan yaitu penyadapan handphone melalui IMEI. Ya, ini juga lagi gencar-gencar, saya nggak tahu lagi entah orangnya yang baru telat bayar atau orangnya yang baru menemukan channel saya atau gimana. Yang jelas hal ini maju kita 3 langkah dan kita mundur harus 6 langkah lagi gitu loh. Karena ancamannya sih nggak berubah, cuman orangnya yang berubah-ubah setiap hari gitu loh. Ancamannya sama aja, mulai dari orang di perjalanan, orang dalam mobil, sampai dengan ke data-data KTP, semuanya. Pokoknya ancamannya tak terlepas dari hal itu. Tapi orang-orangnya berubah-ubah. Orang yang mendapatkan ancaman itu berubah-ubah. Sehingga teman-teman ketika yang baru mendapatkan ancaman seperti itu beranggapan, bang, ini benaran ya? Bang, bantu saya bang, ini gimana bang? Ini gimana bang? Pasti semuanya akan berpikiran dengan hal yang sama. Ini ada dia mengalami telat bayar seperti di mana ini? Ada di Ipoji, ada EasyCash, ada Kredivo, ada 360 Kredi, ada pinjam win-win, ada modal gitu loh. Dan kita mau bacakan curhatan dia dan nanti kita juga bahas ya soal teman-teman yang bertanya soal IMEI handphone tadi. Oke? Bang, saya sudah galbay 6 aplikasi dari lebaran puasa sampai sekarang. Dan di 2 bulan akhir saya ditelepon, WA dan SMS tidak saya hiraukan. Saya selalu blokir dan saya menjalani hidup seperti biasanya. Saya tidak ganti nomor dan email. Oke. Setelah 2 bulan saya tidak diteror lagi. Dan sekarang saya di WA satu aplikasi ngirim foto KTP saya. Dan saya bilang tidak ada uang untuk bayar. Kalau data saya disebar, kontak saya dihubungi, saya tidak akan bayar lagi. Tolong pencerahannya bang. Iya. Kenapa, pertanyaannya itu teman-teman pernah nggak sih, supaya ini logika Anda jalan? Kenapa pinjol-pinjol itu setiap kali menteror selalu mengirimkan pertama data KTP Anda, habis itu foto selfie, pokoknya data-data yang diminta sejak awal. Anda pernah berpikir nggak sih, apa sih sebenarnya pinjol ini? Kenapa selalu dengan hal ini? Bukankah ini sebuah persyaratan yang mereka minta supaya dana itu bisa dicairkan? Kan itu persyaratan yang mereka minta kan, supaya dana bisa dicairkan. Lengkap ini, mulai dari kita foto selfie sampai kita diminta mengfoto KTP kita timbal balik gitu ya kan. Habis itu dengan selfie dengan menggunakan foto KTP, habis itu kita disuruh kedip mata dan buka mulut dan segala macam. Dan pertanyaannya adalah, kenapa begitu kita telat bayar selalu dengan ancaman yang sama? Bahkan kita belum telat bayar pun 2 hari menjelang jatuh tempo itu juga dikirimkan dengan hal yang sama. Ya, ingat ya, jangan sampai Anda lupa. 2 hari lagi Anda harus melakukan pembayaran di aplikasi kami, bla 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 segala macam. Ingat, data Anda lengkap sama kami dan tolong diusahakan uangnya. Pernah nggak sih berpikir teman-teman semuanya, kenapa hal ini selalu yang mereka sampaikan? Itu jawabannya adalah kekuatan mereka itu sebenarnya ada di data Anda. Itu yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman itu kan selalu mengira bahwasannya kalau kita tidak bayar pinjol, kita akan diproses ke jalur hukum nih misalnya gitu kan. Atau kita akan dipenjara. Mana ada Anda dipenjara? Mana ada Anda diproses ke jalur hukum? Kekuatan mereka itu bukan soal hukum tadi. Kekuatan mereka adalah adanya debt collector, dan debt collector inilah yang diberikan data-data Anda tadi. Dan data Anda inilah yang akan dipergunakan untuk menekan diri Anda nanti yang tidak mau bayar atau tidak mampu bayar. Ya kan? Mereka dengan dalih, ingat data Anda lengkap, ingat di sini ada foto selfie, ingat jangan sampai hutang tidak seberapa, keluarga Anda terganggu dan malu dan segala macam. Berarti semua kekuatan mereka ada di data-data kita. Dan data kita ini kalau mereka hanya sebatas mengantongi dan
kita tidak mempunyai akses lagi buat komunikasi dengan mereka, apakah mungkin data ini masih bisa menjadi kekuatan bagi mereka? Enggak. Ya, data itu, kenapa data itu menjadi kekuatan sama mereka? Ketika mereka mempunyai data dan dia mempunyai nomor handphone kita yang aktif, data yang semula dari mereka ini dikirimkan kepada kita supaya apa? Supaya kita ketakutan. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka sih simple, nggak lepas dari uang. Orang yang ketakutan akan melakukan tindakan-tindakan terkadang tanpa mereka berpikir. Ya, itulah makanya kenapa si pinjol-pinjol itu selalu tidak pernah hilang dari yang namanya ingat data Anda lengkap, ingat data-data Anda valid sama kami, jangan sampai dengan hutang tidak seberapa terus nanti Anda malah berefek yang begini, begana, pokoknya macam-macam. Ya, yang jelas buat teman-teman saya sudah berulang kali menjelaskan kalau poinnya soal data atau KTP yang dikirimkan itu jangan menjadi permasalahan lagi. Sumber masalahnya cuma satu aja itu. Ketika mereka pegang KTP dan mereka bisa mengirim kepada kita dan kitanya ketakutan. Jangan sampai masuk dalam permainannya supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan ini. Sekarang saya di WA satu aplikasi mengirim foto KTP saya dan saya bilang tidak ada uang untuk bayar. Kalau data saya disebar, kontak saya dihubungi, saya tidak akan bayar lagi. Bagus. Kalau sempat data kita disebar, sebar data hutang lunas, mereka menghubungi kontak kita tidak sesuai dengan aturan OJK, kita nggak akan bayar lagi. Mereka menagih ke kontak darurat kita dan kontak darurat kita mengetahui nominal hutang kita, kita tidak bayar lagi. Karena itu jelas ilegal, kata OJK. Ya, kalau pinjol legal mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari hal itu. Pinjol legal mereka itu taat aturan. Ya, itu yang mereka sampaikan. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarjito waktu diwawancaranya itu, bahwasannya pinjol legal itu cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Jadi tidak ada ceritanya pinjol legal mendapatkan data-data kontak Anda. Ya, itu kata Bapak Sarjito. Kalau seandainya ada pinjol legal yang mengancam Anda atau menghubungi di luar dari kontak darurat Anda, berarti mereka mengambil semua kontak-kontak Anda yang ada. Ya, berarti itu ilegal. Dan kalau ilegal sesuai dengan kata Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal tidak perlu dibayar atas alasan apapun. Anda tidak percaya dengan ucapan itu, dan kita dengar video singkatnya supaya Anda bisa mendownload nanti. Apabila ada pinjol legal yang sengaja menekan Anda akan menghubungi kontak-kontak Anda boleh tunjukkan video ini dan juga sebagai bentuk bahwasanya Anda bisa melapor kepada OJK. Silakan. Tidak hanya masalah sanksi-sanksi peringatan lagi, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Jadi misalnya untuk istilahnya kalau istilahnya yang legal itu kan hanya boleh kamera, mikrofon, dan location. Tidak ada kita namanya phone book semua dikasihkan. Kalau Baik. emang itu ada, berarti udah pasti ilegal. Dan kalau yang legal melakukan itu, kita akan tindak. Oke. Apakah memang masyarakat kita ini masih kesulitan untuk membedakan pinjol ilegal dan legal? Teman-teman sudah paham kan? Yang ada pinjol legal adalah mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Ya. Nggak ada itu yang namanya diakses phone book dan segala macam katanya. Berarti nggak ada akses-akses kontak. Nggak ada menghubungi di luar kondar. Jadi tolong tutup pertanyaan Anda tentang pinjol menghubungi di luar kontak darurat. Kalau ada, sudah pasti itu ilegal. Ilegal apa risikonya? Ilegal kalau sempat mereka melakukan hal seperti itu tidak perlu dibayar. Ya, kata OJK seperti itu. Kalau itu legal mereka, kita akan tindak katanya, bahkan sampai kita cabut izinnya. Tinggal PR-nya adalah Anda membuktikan ucapan yang disampaikan oleh OJK tadi, bahwasannya pinjol legal mereka itu mengakses di luar dari kamera, mikrofon, dan lokasi. Mereka mengakses semuanya, apapun yang bisa mereka akses. Ya, Anda harus buktikan. Jadi nggak ada lagi cerita contoh seperti ini. Saya bilang tidak ada uang untuk bayar. Kalau data saya disebar, kontak saya dihubungi, saya tidak akan bayar lagi. Itu nggak perlu lagi dipikirkan. Karena pinjol yang Anda pinjam itu adalah Ipoji, EasyCash, Kredivo, 360 kredit, pinjam win-win, dan ada modal.
Kalau misalnya ada kontak Anda yang dihubungi di luar dari kontak darurat, mau tidak mau pinjol ini kita cabut izinnya masing-masing dari kita aja. Ya, kita mengetahui misalnya ini, walaupun status mereka legal, kita yang cabut secara pribadi ilegal. Sesuai dengan video tadi. Ya, jadi nggak ada yang perlu ketakutan lagi, tidak ada yang perlu kecemasan lagi. Cuman kalau memang mental Anda itu tidak bisa diajak kompromi sama sekali, putuslah semua komunikasi yang terhubung, ya. Jadi kalaupun ada pesan-pesan ini apa ini? Apa tim kami minta ke orang rumah aja agar bertemu, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, ya. Apa ini? Apa tim kami minta ke orang rumah aja agar bisa bertemu dengan Anda pagi ini? Tim kami sudah bawa bukti pengajuan Anda seperti foto pengajuan EKTP, bukti keterlambatan. Jadi sudah tahu kan total yang harus disiapkan jika Anda bayar di tempat nama aplikasi. Gini aja deh, kalau masih nggak bisa kooperatif, nanti kita rembukan dengan ketua lingkungan atau HRD Anda. Di sini kami membawa berkas-berkas sebagai bukti kalau Anda pinjam di aplikasi kami dan berusaha menghindar dari kami. Kami akan lampirkan 1 foto selfie, 2 foto EKTP Anda, 3 cetakan bukti transfer, 4 nomor rekening pencairan, dan akan melakukan pemblokiran rekening. Mana mungkin dia melakukan pemblokiran rekening? Ini mah omdo doang gitu loh, omong kosong gitu ya kan. Gak ada itu loh. Habis itu siapkan dana pelunasannya. Anda bisa menginfokan dulu ke anggota keluarga atau atasan di tempat Anda bekerja untuk menghindari kesalahpahaman. Ingat, semua konsekuensi keterlambatan pinjaman Anda yang menentukan diri sendiri, ya. Oke. Jadi soal foto-foto yang ada ini tidak perlu khawatir juga, tidak perlu cemas juga. Ini apa lah ini hal-hal seperti ini? Ini apa nih? Tagihan belum diselesaikan tadi sore, ini makanya tim akan melakukan pencarian melalui data Anda seperti pencarian kode provinsi Anda, kode kabupaten Anda, kecamatan. Oh alah, udah kayak pencetak KTP aja dia udah ya. Jadi buat teman-teman semuanya, memang drama-drama dari debt collector ini banyak gitu loh. Sebenarnya mereka itu tidak, yang mereka pahami itu cara melakukan penekanan aja, karena dari biasa itu sejak awal kita yang membiasakan diri, sebenarnya kita ketakutan dengan tekanan ini, ancaman ini gitu loh. Tapi kalau semuanya no problem dan segala macam, kita bisa putus komunikasi. Satu-satunya kekuatan mereka itu komunikasi loh. Contoh kayak tadi ya kan, yang saya pajang tadi. Mereka mengirimkan chat-chat seperti itu melalui apa? Melalui WhatsApp. Ya kan, makanya mereka bisa sampaikan ada KTP, ada verifikasi wajah dan segala macam gitu kan. Itu kan melalui WA. Kalau WA kita nggak ada, mereka masih bisa ngancam kita. Kan enggak gitu loh. Makanya rapatkanlah barisan teman-teman semuanya. Ayo semuanya sepakat ganti nomor Anda. Putus semua komunikasi Anda gitu loh. Supaya apa? Tidak tertekan terus setiap hari. Ya, tidak gali lubang tutup lubang lagi. Jadi kita lanjutkan tentang pelacakan IMEI HP ya. Ini teman-teman itu bagaimana sih? Saya sudah menyampaikan di beberapa video, sering saya sampaikan. Pelacakan itu tidak ada. Skip tracing ataupun apa itu nggak ada gitu loh. Ngapain mereka melacak-lacak? Oh, misalnya mereka mengirimkan foto mereka berada di sebuah lokasi. Coba cek map yang ada di alamat KTP Anda. Misalnya Anda ketik cari alamat ini, Anda cari di Google Map misalnya gitu kan. Habis itu Anda lihat foto yang ditawarkan oleh Google Map itu. Itulah yang dia screenshot. Gitu loh. Terus ngapain mereka sadap-sadap IMEI Anda gitu loh. Kita bisa buktikan kalau Anda masih ketakutan, pinjol melakukan penyadapan IMEI handphone Anda, kita buktikan. Anda beli kartu baru, rinset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, kartu baru yang Anda beli, coba Anda daftar dengan nick yang berbeda. Pakai nick saudara Anda dulu, pakai nick, entah nick siapa yang mau Anda pakai, yang jelas yang tidak satu kakak dengan Anda. Pakai nicknya, dan Anda biarkan nomor Anda ini, handphone Anda dalam keadaan aktif, standby-kan selama 1 bulan. Kita lihat. Atau nggak perlu lama, 1 minggu aja. Ya, setelah Anda telat bayar pinjol. Kita lihat. Tanpa Anda bagikan nomor baru Anda ke siapapun. Anda standby-kan aktif, ada sinyalnya, ada sinyal internetnya, kita lihat. Penyadapan melalui IMEI atau tidak gitu loh. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada bukti yang valid. Yang rugi diri Anda sendiri. Ya, jelas kesimpulannya tidak ada pelacakan lokasi. Semuanya mulai dari KTP, selfie, foto, penekanan, pengancaman, semua mereka lontarkan hanya melalui WhatsApp. Oke?
Satu-satunya masalah Anda hari ini, Anda masih menerima chat WhatsApp mereka, Anda masih menerima telepon mereka, itu aja masalah Anda. Kalau Anda tidak menerima lagi, segala masalah tentang galabai pinjol sudah tidak ada lagi dalam diri Anda. Tinggal Anda mau apa tidak mempraktekannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman nanti, jangan lupa juga untuk Anda bergabung di YouTube Solusi Hutang MB ini menjadi membershipnya sebagai bentuk apresiasi Anda. Dan teman-teman yang lainnya juga boleh, kalau Anda pengen konsultasi langsung dengan saya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti, hidup ini akan berjalan saja dan Anda akan aman-aman aja. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Puas.